Tingginya kasus COVID-19 di tanah air membuat warga kini berburu obat-obatan walau tanpa resep dokter. Namun amankah dan juga efektifkah obat-obat ini untuk penyembuhan pasien COVID-19? Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Dr. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang, Prof. Selamat siang, apa kabar, Mas? Kabar baik, Prof. Prof, bagaimana dengan fenomena ini? Apakah orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan seperti ivermectin ini bisa dikatakan aman untuk kedepannya? Apakah aman untuk dikonsumsi oleh semua orang? Iya, pertama obat yang masuk daftar yang harus pakai resep itu tentu ada alasannya dulu kenapa ada aturan demikian. Jadi yang keliru tidak hanya pasien yang membeli dan mengkonsumsi, namun harusnya apoteknya tidak bisa menjual langsung ke masyarakat. Harus dengan resep dokter, baik ivermectin, baik dexamethasone maupun azithromycin. Artinya obat-obat ini tidak bisa beredar secara luas seperti itu ya, Prof. Ya. Tapi apakah obat-obat ini benar bisa menyembuhkan pasien COVID-19, Prof? Iya, satu persatu. Kalau mengenai ivermectin kan sedang dilakukan uji klinik, sebentar lagi selesai, ya kita tunggu saja. Yang kedua, dexamethasone itu memang banyak dipakai untuk alergi, untuk asma, untuk pasien autoimun. Tetapi kalau dipakai untuk COVID-19 itu bermanfaat untuk yang memerlukan oksigen. Jadi kalau karena oksigennya rendah, nah itu baru bermanfaat. Kemudian azithromycin itu antibakteri. COVID-19 itu virus, jadi tidak bisa dibunuh dengan antibiotik, tidak bisa dibunuh dengan azithromycin. Namun kalau ada pasien dengan COVID-19 kemudian ada tambahan penyakit lain yang penyebabnya bakteri, tentu azithromycin bermanfaat. Nah itu dokter yang perlu mendiagnosis dan kemudian meresepkan. Belum diuji klinis artinya belum aman untuk dikonsumsi pasien siapapun ya, Prof ya? Bukan, jadinya kan sebetulnya data mengenai ivermectin ini masih kontroversial, ada yang bilang bermanfaat, ada yang tidak, terus kita mau uji klinik sendiri ya, tunggu aja sebentar. Kira-kira berapa lama lagi kepastiannya, Prof, agar masyarakat juga ini mungkin bisa mengupdate Kan informasinya? penelitiannya mungkin 3-4 minggu, tapi interim reportnya mungkin bisa diharapkan 2 minggu. Jadi sudah ada laporan sementara, mungkin itu juga bisa dipakai bahan untuk BPOM akan mengizinkan atau tidak. Baik, kalau untuk obat yang efektif yang bisa dipakai oleh seluruh pasien positif COVID-19 selain 3 obat tadi, ivermectin, azithromycin, dan juga dexamethasone, adakah obat-obat lain mungkin yang bisa dikonsumsi oleh pasien COVID-19, Prof? Prinsipnya pasien yang OTG atau amat sangat ringan tidak perlu obat apapun. Jadi cukup tidur yang cukup, olahraga ringan, makan sayur, makan buah, tinggi protein, jadi misalnya susu, daging, telur, itu perlu dikonsumsi. Nah itu kemudian istirahat itu sudah cukup. Sedangkan kalau untuk yang dirawat di rumah sakit, itu begitu masuk rumah sakit, bila ada indikasi rawat, itu perlu diberi suntikan obat anti pembekuan namanya heparin. Itu bermanfaat. Kemudian ada kalau diperlukan kemudian ada beberapa obat antivirus, ada favipiravir, ada juga remdesivir, itu pada kondisi tertentu bermanfaat. Kemudian ada plasma konvalesen. Plasma konvalesen itu bermanfaat untuk pasien yang dirawat, yang bukan yang kritis, itu bermanfaat. Kemudian oksigen amat diperlukan kalau memang oximeternya rendah. Jadi bila pasien memerlukan oksigen ya harus diberi oksigen. Baik, Prof, sebenarnya permintaan dari 3 obat tadi ini banyak karena memang di media sosial beredar
obat-obat yang diminum pasien dan pasiennya ini dinyatakan sembuh. Perlukah pemerintah turun tangan untuk mengatasi informasi yang beredar ini, Prof, di masyarakat sehingga tidak simpang siur seperti itu? Yang pasti pasien hanya butuh resep dari dokter gitu, Prof. Oh ya, pemerintah sudah turun tangan dan sudah ada aturan-aturan, jadi tinggal pembenahan, tinggal pendisiplinan saja. Tapi pemerintah sudah berkali-kali. Tapi juga tolong diingat, misalnya dulu di awal-awal pandemi ini, kloroquine amat sangat diperlukan orang untuk mengobati. Namun penelitian-penelitian kemudian membuktikan tidak benar dan malah bisa berbahaya buat jantung, sehingga izinnya untuk mengobati COVID dicabut, tidak boleh lagi. Baik. Nah, yang artinya sekarang kita menunggu banget hasil penelitian yang ongoing yang sedang dikerjakan. Baik, terima kasih Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia telah bergabung bersama kami di iNews Siang.